Saya Desi Salviani, Anda sedang menyaksikan News Update Warta Kota. Bakal calon Gubernur DKI Jakarta Ridwan Kamil mengakui Prabowo Subianto telah memberikan arahan agar dirinya maju di Pilkada Jakarta 2024. Ridwan Kamil menilai jika dirinya bisa memenangkan Pilkada Jakarta, maka Prabowo akan tenang menjalankan tugas sebagai presiden. Pernyataan itu disampaikan oleh Ridwan Kamil di Jakarta Minggu 1 September. Ridwan Kamil juga mengatakan jika dirinya bersama Suswono memimpin DKI Jakarta dalam 5 tahun ke depan, maka tidak akan ada keributan dengan DPRD Jakarta. Kalau ditanya kenapa koalisi kami ini besar, karena kami sebagai kader itu negosiasi politiknya bukan oleh si pengantin. Negosiasi politik dilakukan oleh pimpinan partai. Dan para pimpinan partai menyepakati agar mungkin waktu pilpresnya terpisah-pisah, tapi di Pilkada Jakarta justru disatukan rekonsiliatif. Jadi sebenarnya ini koalisi rekonsiliasi, koalisi yang sifatnya persatuan. Sehingga mudah-mudahan dalam 5 tahun kalau takdirnya ada, tidak banyak dinamika, ya. Karena hampir 90% parlemen di Jakartanya tentunya berada dalam rombongan kita. Artinya apa kalau kami nanti takdirnya ada, 5 tahun tuh beritanya tentang kerja, inovasi, meresmikan karya, kan? Gak ada drama-drama di DPRD misalnya, karena mayoritas tanda kutip sudah berada dalam tutup. Bayangkan lagi kalau kami menang, insya Allah kan berarti Pak Presiden Prabowo juga satu frekuensi dengan kami sebagai sama-sama koalisi kan. Artinya, nah itu yang penting. Beliau tenang, beliau fokus, Jakarta diurus oleh koalisi. Kebetulan saya juga ketua TKD, memenangkan Pak Prabowo Gibran 58%, tertinggi 18 juta suara. Selesai batal berkontestasi di Pilkada 2024, Anies Baswedan disebut akan membentuk partai politik. Kini beredar kabar yang menyebut Anies Baswedan akan membuat partai politik seusai Presiden Joko Widodo lengser. Dikutip dari Tribunnews.com, hal itu disampaikan juru bicara relawan Anies, Iwan Tarigan. Ia ikut merespon rencana Anies bakal mendirikan partai politik. Iwan Tarigan menilai 20 Oktober 2024 menjadi waktu yang bagus untuk merealisasikan wacana tersebut. Artinya, seusai Jokowi lengser dari jabatannya sebagai Presiden Indonesia. Kemudian, ia mengungkapkan terkait nama dari partai politik tersebut sedang dicari. Meski begitu, diterangkannya nilai-nilai utamanya adalah perubahan. Adapun terkait nantinya wacana tersebut akan berupa ormas terlebih dahulu atau bahkan langsung dideklarasikan sebagai parpol, Iwan masih belum bisa mengungkapkan. Iwan mengatakan masih melihat dinamika yang ada terlebih dahulu. Sementara sebelumnya beredar kabar bahwa nama parpol Anies yakni Partai Perubahan Indonesia. Bahkan beredar nomor rekening dan pendaftaran yang disebut-sebut untuk parpol baru Anies. Menanggapi hal itu, Anies membantah dan meminta pendukungnya agar lebih berhati-hati. Meski begitu, Anies menyebut kabar itu sebagai bentuk antusiasme masyarakat.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi memperkenalkan Prabowo Subianto sebagai Presiden terpilih RI kepada para pemimpin Afrika. Momen itu berlangsung jelang Gala Dinner Indonesia Afrika Forum atau IAF kedua di Bali pada Minggu 1 September. Prabowo nampak mengatupkan kedua tangannya sambil menunduk ketika berhadapan dengan tamu negara tersebut. Mereka sempat bercengkrama sebelum berjalan menuju ruang makan malam. Terlihat juga Ketua DPR RI Puan Maharani dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mendampingi Presiden Jokowi. Teror menimpa rumah bakal Cagup Aceh Bustami Hamzah yang terletak di Gampong Pineng, Kecamatan Syiah, Kuala, Banda Aceh pada Senin 2 September pagi. Dilaporkan ledakan terdengar warga selepas sholat subuh. Tak ada korban jiwa ataupun luka-luka imbas insiden tersebut. Meski begitu, ledakan membuat sejumlah pot tanaman pecah dan berserakan di teras. Warga setempat mengatakan saat mendengar ledakan tersebut sempat tak berani keluar rumah. Pihak kepolisian dari Brimopolda Aceh saat ini sudah berada di lokasi untuk melakukan identifikasi dan olah TKP. Meski begitu, hingga berita ini ditulis, belum ada pernyataan resmi dari pihak kepolisian mengenai teror ledakan yang diduga berasal dari granat. Untuk diketahui, Bustami Hamzah merupakan bakal calon gubernur Aceh yang berpasangan dengan Muhammad Yusuf Awahab. Pasangan ini diusung oleh Partai Nasdem, PAN, Golkar, dan dua partai lokal Aceh yakni PAS dan PDA. Bustami sendiri merupakan mantan PJ Gubernur Aceh dan Sekda Aceh. Ada orang di depan ada. Mas Azhar. Ribuan warga Israel kembali melakukan unjuk rasa di Tel Aviv pada Sabtu 31 Agustus malam. Warga marah kepada pemerintah yang dianggap menelantarkan sandera di Gaza hingga ajal menjemput. Sejumlah anak-anak yang ikut unjuk rasa mengenakan pakaian dengan becak merah sebagai simbol tahanan yang terluka. Aksi yang semula berjalan tertib berubah menjadi ricuh ketika polisi melakukan pembubaran. Aparat bahkan mengerahkan pasukan berkuda dan menangkap sejumlah demonstran. Situasi di ibu kota Israel pada malam itu seketika menjadi mencekam. Menurut laporan The Times of Israel, warga dan aktivis marah mendengar kabar 6 sandera tewas di Gaza.
Pihak militer mengaku sedang mengevakuasi jenazah dan melakukan proses identifikasi. Aksi protes semacam ini sebenarnya hampir digelar setiap pekan sejak Perang Gaza dimulai. Keluarga Sandra menuntut pemerintah untuk segera membuat kesepakatan pembebasan. يا مسلم يا لمس القلوب يا مسلم